dulu kayak. Dibeli dulu. Belakang. Belakang. Doa yang belakang yang ngobrol aja. Yang ngobrol aja tuh. Dibeli dulu. Dibeli dulu. Ini Bapak Imas. Saya di sana, saya di sana. Bukan. Tantu basiru nabiya wa alana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muhammadina wa qarabatana wa talibatina min yaumina alaina yaumil akhir. Allahumma sholli ala sayyidina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo jawab kalau ada salam dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semuanya udah bawa buku, tapi Ustadz Iqbal belum beliin papan tulis. Ada yang belum bawa buku tulisnya. Ada yang belum bawa buku tulis? Ya, Ustadz kembali ke pelajaran. Ustadz pengen ajarin tentang akhlak dan sekarang Ustadz mau ajarin sebagai penuntut ilmu. Kita ini kan lagi nuntut ilmu. Bagaimana penuntut ilmu di dalam majelis taklim? Bagaimana seorang penuntut ilmu cara menghormati seorang guru? Nah, ya, ini yang nggak pakai peci berapa orang? 1, 2, 3, 4. Pakai peci, ya. Ustadz biasa kan, kalau rapi bagus nanti dikasih pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhat tilmidul adib. Wahai para penuntut ilmu yang memiliki adab. Kita pengen gak dibilang punya adab? Pengen gak punya adab? Pengen gak punya akhlak yang baik? Pengen gak dekat sama Rasulullah? Pengen gak dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad? Kalau pengen harus punya akhlak yang baik. Sekarang kita di dalam pengajian. Pada ngaji. Dengerin. Kita semua di dalam pengajian. Bagaimana dikatakan di dalam pengajian? Inna ustadzaka yata'abu katsiran. Karena guru kita ini capek. Ustadz Babai, Ustadz Iqbal, Ustazah Soraya capek teriak-teriak, bilangin mulu, dari awal ngajar sampai
pulang teriak-teriak mulu. Bagaimana kita seharusnya diterbiatik untuk mengajar kalian? Guru tuh udah capek banget. Ustadznya capek gak ustadznya? Siapa namanya nih? Arsya. Udah dibilangin 5 menit bercanda lagi. Makanya apa? Capek seorang guru mengajar seorang murid. Bagaimana? Dikatakan yuhadzibu akhlaqaka. Mengajarkan akhlak kita biar pinter. Guru ngajarin kita biar sholatnya biar berakhlak sama orang tua. Sekarang Ustadz mau tanya, berangkat ngaji ada yang nggak cium tangan gak sama orang tua? Tunjuk tangan. Capek. Besok kalau ngaji harus cium tangan orang tuanya, Jadi cium tangan orang tua, jangan nggak dicium tangan orang tua. Nanti dapat keberkahan dari Allah. Wa yu'allimuka ilmal ladzi yanfa'uka. Nih, Ustadz Babay, Ustadz Iqbal, Ustadzah Soraya ngajarin kalian ilmu yang bermanfaat. Kalau ada orang yang ngajarin, kita harus berbuat baik. Gimana cara buat baiknya? Di dalam majelis jangan ngomong. Ayo, di dalam majelis jangan ngobrol. Itu cara kita menghormati guru kita. Kalau di majelis jangan pada ngobrol. Jangan pada asik sendiri. Hormatin guru-guru kalian yang ada di depan. Bagaimana cara hormatinnya? Diam, duduk yang rapi, duduk yang bagus. Nanti dilihat oleh Allah. Nanti apa yang kita pengenin dikasih sama Allah. Pengen gak? Pengennya apaan? Beli apaan? Beli sepeda, motor trail. Ntar dikasih sama Allah. Caranya bagaimana? Hormati guru. Wayan sahuka binasaihi mufidah. Dan menasehati kalian dengan nasihat yang sangat baik. Yang bandel dibilangin, yang ngomong jelek gak boleh ngomong yang jelek. Nih, mulut kita nggak boleh ngomong yang jelek, tangan kita nggak boleh berbuat sesuatu yang jelek. Bahkan dikatakan kalau mata kita mandang guru kita itu akan mendapat gunung emas. Gunung emas, tahu gak gunung? Bogor ada emasnya. Itu bakalan dapat bagi seorang yang mandang gurunya dengan kecil. Gimana cara cinta sama guru? Jangan ngobrol. Nggak ada yang ngobrol kan nih? Nih perempuannya bagus-bagus. Anak perempuannya ada yang pada rapi-rapi. Masa anak lakinya kalah? Karena Allah itu indah suka dengan kain. Baju main sama baju ngaji dibedain. Ngaji bau mapan, main bau matahari. Habis main bola masa bau ketek. Kemana? Ngaji. Jangan. Makanya pakai baju kok Arsya. Baju kokonya mana? Nah, ini siapa namanya? Afnan. Mana baju kokonya? Terus siapa yang kecil? Danis. Baju kokonya mana? Tuh, Syamil bagus, Abang Syamil. Terus siapa? Abang Alvin rapi. Ayo, baju kokonya mana? Pakai baju kok. Bedain lagi ngaji sama lagi itu satu tanda orang cinta sama gurunya. Jadi gurunya mandangnya enak ngeliatnya.
nggak bau ketek. Kalau mau ngaji mandi dulu gak? Nah, rapi dulu. Kemudian dikatakan bahwasannya wa kullu dzalika li annahu yuhibbuka katsira. Nah, dari guru-guru kalian ini sangat cinta besar sama kalian. Tanda cintanya apaan? Dari maghrib sampai isya ninggalin. Tadinya Ustadz Babai mau makan kagak jadi makan. Ustadz Iqbal mau ngebaso kagak jadi ngebaso. Buat siapa? Ngajarin kita. Dari maghrib sampai isya ninggalin apapun. Ustazah Soraya punya kegiatan, ditinggalin. Buat siapa? Buat ngajarin kita. Makanya kita harus bersyukur. Cara bersyukurnya gimana? Hormati guru. Makanya harus hormat sama gurunya. Jadi suruh hormat sama. Dan mereka orang ini, ustadz-ustadz kita ini mencintai kita lebih daripada orang tua kita. Kenapa? Maghrib anaknya suruh ngaji, kagak ngaji. Orang tuanya kagak ngaji, tapi guru ngajarin ngaji. Itulah hebatnya seorang guru. Maghrib habis ada yang dagang, ada yang kerja capek-capek, pulang ngajarin ente orang, ngajarin kalian semua. Tapi pasti majelis talim, gurunya udah capek-capek, kalian ngobrol. Bagaimana tuh orang guru nggak capek? Makanya guru itu mencintai kalian lebih daripada orang tua, karena pengen kalian itu masuk ke dalam surganya Allah. Ustadz pengen tanya, hari ini ada gak yang sholatnya 5 waktu pol? Wah, comong dari kemarin, comong nggak usah Nesha. Iya, pol, Anin, wah berdua. Cuma 4. Ustadz pokoknya bakal tanyain yang full 5-5-nya bajunya rapi. Ustadz tanya, Ustadz kasih duit. Jadi dengerin. Siapa? Jadi guru kita ini pengen kita jadi anak yang soleh. Diajarin gak sama guru kita? Wujud diajarin sama guru kita mengenal siapa Tuhan kita. Tuhan kita siapa? Allah. Allah itu wujud, artinya ada. Yang ngajarin kita kenal Allah siapa? Guru. Makanya hormati guru. Ustadz pernah bilangin, sekarang Ustadz tanya, kalau ketemu Ustadz Babai di jalan cium tangan gak? Ayo, cium tangan gak? Ya Allah, harusnya cium tangan guru kita. Ustadz punya guru dulu dagang kambing. Dengerin, guru Ustadz lagi dagang dengerin. Dengerin, guru Ustadz lagi dagang kambing. Ustadz datang, guru Ustadz lagi dagang, cium tangan gurunya. Itu tanda kita cinta kepada guru. Ustadz pengen lihat besok yang akhlaknya bagus, bener, itu bakal dicintain sama Rasulullah. Kalau orang dicintain sama Rasulullah,
bakalan masuk ke dalam surganya Allah. Guru ngajarin wujud Allah itu ada. Kidam artinya Allah itu bukan sesuatu yang baru diciptakan. Kidam bako Allah itu kekal. Kita bakalan mati gak? Setiap manusia bakalan mati. Allah Subhanahu wa ta'ala kekal. Wujud kidam bako mukhalafatu, berbeda dengan apa? Segala makhluknya Allah. Jadi Allah berbeda sama makhluknya. Siapa yang ngajarin itu semua? Guru. Maka hormatin. Bagaimana caranya? Fahtarimu ustadzah. Maka muliakanlah guru kalian. Kama tahrimu walidaika, seperti kalian memuliakan orang. Pulang ngaji ketemu orang tua cium tangan enggak? Pulang sekolah cium tangan enggak? Jalan sekolah cium tangan enggak? Begitupun sama guru. Pulang ngaji lihat Ustadz Iqbal, Ustadz Babai baru pulang dari mana cium tangannya. Itu namanya orang yang berakhlak bi'annya jelisa amamahu bi'adabin. Nah ini nih yang kita harus pelajarin. Ini namanya akhlak. Kitab akhlak buat orang pemula, buat anak kecil. Kalau duduk depan gurunya harus dengan adab. Duduk depan gurunya harus dengan adab. Bagaimana? Duduknya yang bagus, bersila. Ngadepnya ke gurunya. Jangan pakai ngobrol. Ntar habis pulang ngaji 1 jam di pengajian kunci kapan mulutnya. Maksudnya kunci apa? Kagak ngobrol, buang kuncinya. Ntar habis pulang baru ngobrol lagi. Siapa namanya? Sanu. Ajarin Sanu yang gede. Siapa lagi namanya sampingnya? Ismail, Riri. Ajarin kepada adik-adiknya. Kalau yang gedenya ngobrol, yang kecilnya bakalan ngobrol. Ajarin sama adik-adik kita biar berakhlak beradab sama guru. Wa tatakallama ma'ahu bi'adibin. Nah, berbicara dengan gurunya harus dengan adab. Jangan ngomong yang kotor di majelis ta'lim. Jangan ngomong yang kagak baik di majelis taklim. Salah satunya kalau guru lagi ngomong jangan ngomong sendiri. Ada gak yang begitu? Ada kan? Nah, baru dibilangin ustadznya lagi ngomong, dianya dengerin. Wa idza takallama fala taqta'a kalamahu. Kalau lagi ngobrol, guru lagi ngomong jangan dipotong. Lagi ngobrol, gurunya lagi jelasin, dia bercanda. Gurunya lagi jelasin, dia apa? Ngobrol. Gurunya lagi jelasin, dia tidur. Jangan. Ustadz pengen antum semua di TPQ Al-Marzuki ini punya akhlak, punya nanti dilihat, dinilai, diponten sama orang. Itu siapa sih? Danis namanya. Itu namanya Danis. Danis pinter banget, akhlaknya bagus, adabnya bagus, sama orang tua nurut, sama guru sopan, sama guru cium tangan. Ngajinya di mana sih? Di TPQ Al-Marzuki. Jadi bagus. Kalau misalkan ngaji masih begitu, gak ngaji juga begitu. Bagaimana kita mau punya akhlak dan adab yang dari kecil harus punya akhlak dan adab. Nabi Muhammad
itu dari kecil. Kenal gak Nabi Muhammad? Siapa Nabi Muhammad? Nabi kita semua. Ayahnya namanya siapa? Kakeknya namanya siapa? Hah? Siapa? Hah? Pamannya namanya siapa? Pamannya Abu Thalib. Nama kakeknya siapa? Nama istrinya siapa? Nama istrinya siapa? Siti Aminah. Siti Aminah adalah ibunya Ayo sebutin. Abdullah. Abdul Muthalib. Abu Thalib. Semua. Nah, sekarang Ustaz pengen tanya, istri Nabi namanya siapa? Kalau bukannya Aminah, namanya Aminah. Kalau Aminah ibundahnya. Jadi dikatakan begitu. Wastami ila ma yulqihi fid durus. Dengerin guru kita apa yang disampaikan ketika Ustadz pengen tanya, kemarin Ustadz jelasin tentang apa, ada yang tahu gak? Ayo, minggu kemarin Ustadz jelasin tentang apa? Hah? Ayo. Sifat wajib bagi pintar. Itu namanya orang ngaji dan dengerin. Seminggu Ustadz kagak ngaji tapi masih ingat, pinter semuanya. Sebabnya kenapa? Dengerin kalau guru lagi ngobrol. Sebutin 4 sifat Nabi. Apa aja yo? Ayo. Ayo Sipa. Hah? Ayo. Siapa? Apa aja? Siddiq, Amanah, Fatona. Ayo. Tablik. 4 sifat wajib bagi Jadi Ustadz pengen ngenalin kalian. Jadi Nabi pernah bohong gak? Karena Nabi wajib harus berkata jujur. Berarti orang yang kagak jujur, kagak ikutin jujur gak sama orang tuanya? Jujur gak sama orang tuanya? Bilang ngaji gak? Kalau disuruh sholat jamaah, sholat gak? Kalau disuruh sekolah gak? Kalau dibilang siapa? Yang ngaban, yang gak nurut sama orang tuanya. Jadi apa? Kalau dengerin semua perkataan kemudian kalau guru jelasin kita kagak paham, jangan diam. Ismail lagi dijelasin nih sama Ustadz Babai, misalkan kagak paham, Ustadz maksudnya apaan sih, tanya. Karena wajib bagi kita itu bertanya. Kalau kita kagak tahu, lewat belakang ada kali, kagak tahu, main belok aja, nyebur ke kali gak? Nyebur ke kali, Makanya kita harus sering bertanya kepada guru. Mana yang namanya tajwidnya itu ikhfa, mana yang namanya tajwidnya itu iqlab, mana yang namanya idgham, diajarin belum?
ntar sedikit demi sedikit Ustadz ajarin, asal ada papan tulis. Kalau ada papan tulisnya Ustadz ajarin. Hah? Oh, enggak. Allah tidak lam yalid walam. Allah tidak dilahirkan dan tidak melahir, karena Allah itu tadi kan kita baca wujud kita baka mukhalafatu, karena Allah itu tidak seperti manusia, beda ya. Jadi dikatakan gitu, wa as'aluhu bilutfin wahtiramin. Nah, kita dianjurin kalau kagak tahu nanya, tapi nanyanya jangan make nada keras. Kalau pengen bertanya, Ustadz saya pengen bertanya, bilang dulu, jangan teriak-teriakan, dengerin. Jadi kalau Ustadznya lagi apa? Ketika nanya sama ustadznya harus dengan perkataan yang baik. Bi'an yarfa usbu'aka awwalan. Nah, diajarin bagaimana cara yang bagus kalau nanya sama gurunya. Angkat dulu tangannya. Alpin, kalau mau nanya sama gurunya di depan bagaimana, Pin? Angkat dulu tangannya. Ketika ustadznya bilang, "Apa Alpin? Saya mau nanya guru itu yang bagus." Jangan gurunya lagi ngomong, Ustadz, ada mau nanya, nggak boleh. Caranya gimana? Ustadznya lagi jelasin kayak gini nih, mau nanya gimana? Angkat nah, contohin coba Alvin kayak gimana? Ustadz lagi jelasin begini, Ustadz lagi nerangin, Alvin bagaimana cara bertanya sama guru? Nah, Alvin baru bilang apa? Ustadz saya mau kalau ustadznya udah bilang ada apa Alvin? Ustadz saya mau nanya. Jadi angkat tangan dulu kalau mau nanya sama guru. Jangan bilang Ustadz saya mau nanya. Ustadznya lagi jelasin, itu nggak boleh. Itu namanya kagak punya akhlak dan adab. Jadi bagaimana? Contohin, siapa namanya? Nih siapa? Nih, Anum bagaimana kalau bertanya sama guru ketika guru lagi jelasin Anum? Bagaimana tadi? Angkat tangan dulu. Gimana angkat tangannya? Nah, kalau gurunya dibilang Anum mau nanya apa? Bilangnya gimana? Ustadz saya mau jadi gimana caranya? Angkat tangan dulu. Nih dibisain. Sini siapa namanya? Aceh sebelah sini. Ngobrol mulu sama ini. Nah, duduk sini. Jadi yang ngobrol. Kemudian duduk yang bagus. Duduknya gimana? Bersila. Duduknya jangan kayak di warung kopi. Duduknya kayak di warung kopi, kaki sebelah naik main handphone. Jangan, duduknya bagaimana? Bersila dengan duduk yang baik, Kemudian ketika orang itu angkat tangan seorang murid sampai gurunya izinin, baru udah angkat tangan. Ismail, coba contohin kayak gimana Ismail cara bertanya sama gurunya. Baru ketika gurunya izinin, Ismail mau bertanya apa? Baru ngomong, Ustadz saya ingin bertanya tentang niat sholat. Begitu. Jadi kalau udah ditunjuk sama ustadznya baru ngomong. Bener gak? Dengar gak? Bagaimana? Coba contohin. Satu yang contohin, Syamil. Bagaimana bertanya dengan seorang guru, Syamil? Ayo, cara bertanya dengan guru bagaimana? Angkat tangannya dulu. Angkat tangannya gimana, Mil? Tunjuk, angkat tangan. Habis angkat tangan, ngomong nggak? Jangan ngomong dulu. Bagaimana caranya? Tungguin gurunya ngasih izin. Apa Syamil? Syamil mau nanya apa? Baru ngomong. Ya, dengerin.
Kemudian dikatakan bahwasannya Faiza sa'alaka anisyai fakum wa ajib ala soal. Kalau ditanya harus siap. Sekarang Ustadz mau kasih pertanyaan. Siap gak kira-kira? Ustadz biasa ambil 2 orang. 2 orang mau dari laki-laki ataupun perempuan. Ustadz pengen tanya sama yang duduknya rapi pokoknya, yang ganteng. Ini kan dikatakan kalau gurunya nanya, jawab dengan sebenar-benarnya dan sebagus-bagusnya. Itu tanda murid yang berakhlak dan Ayo, Ustadz pengen tanya sama siapa? Sanu. Ustadz pengen tanya sama Sanu. Sanu, rukun iman yang keempat apaan Sanu? Satu, 2, 3, 4, 5. Lempar ke lain. Ayo ke perempuan, siap-siap perempuan. Ustadz pengen lihat. Ayo Pelis. Pelis, Ustadz pengen tanya. Pelis, Nabi siapa yang diberikan oleh Allah satu mukjizat? Satu mukjizat berupa bisa memerintahkan angin. Besok kalau ada papan tulisnya nih Ustadz tulisin. Nabi Adam mukjizatnya apa? Ini mukjizatnya apa? Nabi Sulaiman mukjizatnya apa? Nabi Ibrahim mukjizatnya apa? Ayo siapa Nabi siapa? Yang bisa merintah angin siapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ayo. Nih siapa namanya? Paris. Anak Nabi Allah Adam siapa Paris? Ayo. Anak Nabi Allah Adam siapa? 1, 2, 3, 4, 5. Wah, belum ada yang jawab pertanyaan Ustadz. Ayo, Ustadz tanya lagi. Ustadz tanya lagi. Bapaknya Nabi Yakub. Nama bapaknya Nabi Yakub siapa? Anak. Bapaknya Nabi Yakub siapa? Yang bisa angkat tangan, ntar Ustadz tanya. Yakub. Ayo. Ada nggak? Ayo Ustaz tanya lagi. Nabi siapa yang paling kaya? Tunjuk tangan. Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman. Sini, diri. Ustaz kasih pertanyaan. Kasih pertanyaan dulu. Ayo, Ustadz pengen tanya sama Sanu. Sanu, sebutkan rukun Islam dari pertama sampai yang kelima. Rukun Islam 1, salat. Ayo, rukun Islam. Ayo, rukun Islam. 1, salat. 2, zakat. Salah, duduk.
Salah. Duduk. Awal syahadat dulu. Ayo. Ustadz pokoknya yang bisa Ustadz suruh diri dulu. Ustadz tanya lagi. Ayo, siapa nabi yang bisa ngobrol sama binatang? Udah dijawab. Tunjuk tangan dulu, baru kan tadi dibilangin kalau ditanya angkat tangan baru kalau udah Ustadz perintahin baru jawab. Ayo ulang. Nabi siapa yang bisa Nabi siapa yang tongkatnya bisa menjadi ular? Nabi Musa. Diri. Nabi Musa. Sebutin nama istri Nabi Allah Ismail. Nah, salah. Ayo, bukan itu mah candaan doang. Kalau Ismail berarti ibunya namanya Bu Mail. Jadi kalau istrinya apa? Kalau suaminya Pak Mail, ibunya siapa? Bu Mail. Kalau Pak RT istrinya siapa? Bu RT. Kalau Pak Mail istrinya namanya siapa? Bu Mail. Nah, jangan tegang. Aisyah masih jawab juga Aisyah. Ayo sebutin rukun iman yang kelima. Percaya dengan salah. Duduk. Belum ada yang bisa jawab ini. Yuk, Ustadz mau ngasih pertanyaan lagi. Dengerin baik-baik. Siapa nabi yang tidak memiliki ayah? Ayo, siapa? Oh, Nabi Muhammad punya ayah tapi jadi yatim. Kagak punya ayah, terlahir bukan karena ada ayahnya. Ayo siapa? Nabi Adam bukan terlahir. Nabi Adam diciptakan bukan terlahir. Yang terlahir dalam keadaan dia kakak punya Ayo tunjuk tangan. Ayo Alvin. Diri. Nabi Isa. Nabi Isa. Ayo Alvin sebutkan sebutkan malaikat-malaikat Allah berserta tugasnya. Terus Habis Jibril siapa? Ganti, jangan dikasih tahu. Ayo ganti dulu sini, duduk. Diam. Ini jadi enak tuh. Tadinya nggak tahu suruh duduk, gara-gara ada yang jawab, jadi ganti pertanyaan. Ustadz pengen tanya. Ayo dengerin. Ayah Nabi Allah Ismail siapa? Ayo. Nabi Ibrahim. Ya, Alvin ntar dapat 5.000 dari Ustadz. Ayo satu orang lagi. Ustadz pengen cari satu orang lagi yang rapi, yang bagus, yang bisa jawab. Ustadz kasih uang. Ayo dengerin dulu azan. Loh. Mari, pimpin doanya nih. Bisa.